Baru-baru ini, sosial media dihebohkan dengan insiden supir ambulans yang terkena tilang berbasis kamera atau Electronic Traffic Law Enforcement saat membawa pasien darurat. Lantaran takut kena sistem tilang ATLAY, para supir ambulans pun lebih memilih menunggu tanpa menerobos lampu merah meski dalam kondisi darurat membawa pasien. Kok bisa ya ambulans kena tilang? Padahal kan ambulans termasuk kendaraan prioritas. Ambulans memang termasuk dalam kendaraan prioritas, sesuai dengan pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain ambulans, kendaraan prioritas lainnya adalah mobil pemadam kebakaran, kendaraan pertolongan kecelakaan, kendaraan pimpinan lembaga negara atau tamu negara, juga iring-iringan pengantar jenazah. Dia kendaraan khusus, punya ini prioritas, jalur prioritas. Karena dia untuk melayani, ya, membawa orang sakit, membawa orang meninggal, seperti itu. Jadi harus dikasih jalan khusus. Walaupun traffic light-nya merah, dia bisa lurus. Nah, kemarin itu ditilang. Menurut saya polisi salah di situ, ya. Nggak boleh dia menilang ambulan. Kan kita bawa nyawa, dan memang kan undang-undang juga ambulan itu prioritas, tidak bisa bukan melanggar ya, tapi memang kayak lampu merah itu bisa kita lewati gitu dengan adanya pasien di dalam mobil tersebut. Ambulans yang sedang bertugas punya hak utama dan diperbolehkan menerobos rambu lalu lintas termasuk lampu merah jika sedang membawa pasien darurat. Meski begitu, kecepatan mobil ambulans maksimal adalah 100 km per jam. Tentu saja dengan menggunakan lampu isyarat dan sirine agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas dan hal yang tak diinginkan. Dalam konteks kebutuhan masyarakat sekarang, tidak hanya rumah sakit atau pelayanan kesehatan, bisa juga pelayanan paguyuban masyarakat yang punya pelayanan sosial. Gitu. Dan ini sangat membantu menurut saya kalau kelompok-kelompok masyarakat atau komunitas juga mempunyai ambulans supaya bisa membantu masyarakat. Sebagai pelayanan menurut saya sih bisa saja, tinggal tergantung nanti dia mengajukan aja ke polisi. Nah, sementara polisi memberi izin atau tidak. Di Indonesia, ambulans umumnya berwarna putih dengan kombinasi merah. Sedangkan di negara lain seperti Inggris dan Jerman, banyak yang menggunakan warna kuning hijau agar mudah dikenali oleh pengguna jalan lain. Bukan tanpa alasan, warna terang seperti putih dan kuning punya tingkat memantulkan cahaya yang tinggi, sehingga mudah terlihat di siang maupun malam hari. Tentunya mendukung keamanan dan efisiensi operasional ambulans. Selain itu, warna putih juga simbol kebersihan dan identitas rumah sakit yang melambangkan harapan dan kesan damai. Uniknya lagi, tulisan ambulans selalu ditulis secara terbalik. Kenapa ya? Nah, sekiranya kita sedang ada di jalan raya ketika mengendarai kendaraan sepeda motor atau mobil, dari kaca spion kita tuh akan kelihatan ada mobil ambulan. Itu kan terlihat jelas. Kalau dilihat langsung memang itu terbalik ambulannya, tapi ditulis terbalik supaya dia kelihatan kalau dia ada di belakang kendaraan tertentu, pengendara di depannya melihat, oh itu ada ambulan. Jadi nanti pengendara yang di depannya itu harus minggir, memberi jalan kepada ambulan yang di belakangnya. Gitu. Sebetulnya hanya untuk supaya mudah dibaca, diketahui oleh kendaraan yang ada di depan ambulan dari kaca spionnya. Teknik penulisan terbalik disebut mirror writing. Nah, kaca spion merupakan cermin cembung yang memantulkan bayangan secara terbalik. Tulisan terbalik juga berfungsi jika sirine ambulans mati atau rusak, sebagai tanda peringatan agar kendaraan lain memberi jalan. Saking berperan sangat krusial, mobil ambulans tak bisa sembarang beroperasi. Ada syarat yang harus dipenuhi, seperti kelayakan kendaraan, kapasitas ruang yang cukup luas untuk membawa pasien, dan dilengkapi peralatan medis. Peralatan medis yang ada dalam ambulans juga harus bersertifikasi dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Bagi sopir ambulans, membawa pasien dalam keadaan genting dan membutuhkan pertolongan tentu memiliki tantangan tersendiri. Tak jarang dalam keadaan kritis, kerap kali kendaraan umum tak memberi jalan bagi ambulans.
Yang kadang-kadang kita mentokik kalau pengendaranya perempuan atau kayak kakek tuh. Dia panik tapi nggak bisa minggir. Kita mesti pinter tuh, masuk kiri, masuk kanan tuh kan. Kan ada yang begitu kan, kalau nggak semuanya lihai nih. Bu kendaraan ini sekarang banyak orang nggak semuanya lihai nih. Kita di belakang, kita melewatin dia. Dia mau minggir, cuman kadang-kadang suka takut kan. Apalagi nenek-nenek atau suka ada tuh kan. Nah, suka takut. Akhirnya kita nih ke kiri apa ke kanan sih dia gitu kita melewatin kan. Sementara kalau kita ada iring-iringan kan ini polisi ambulan bingung apa nggak tahu jalan gitu. Padahal kita ada nyangkut satu mobil kadang-kadang tuh. Nah itu kita masih pandai feeling tuh dia mau kemana nih. Kalau ke kanan kita ambil kiri, kalau dia ke kiri kita ambil kanan gitu. Bukan hanya itu saja, para supir ambulans pun harus memiliki skill mumpuni, terlebih di jalanan Jakarta yang super padat. Para sopir ambulans harus lihai menyalip dalam situasi sempit di antara kendaraan agar pasien yang dibawanya selamat dan segera mendapat pertolongan. Terbiasa sama insting ya sama sopan lah saya bilang kalau sekarang. Kita sopan-sopan keluarin tangan, minta jalan gitu kan. Bagi mereka yang paham pasti ngasih jalan. Ya memang agak berat sih kondisi di Jakarta yang kagak ada jalan kosong tuh. Pasti rapat semua kan. Tapi tadi emang saya bilang karena terbiasa mungkin ya, terbiasa. Jadi kita ngerti nih orang ngasih jalan. Ya kalau nggak ngasih kita tahan sebentar pasti dia minggir itu. Wah kan main macet banget. Kita bicara jalan utama tuh nggak ada yang kosong. Jam berapa aja pasti macet kan. Nah itu kalau kita nggak pandai-pandai bongkar jalan tuh nggak sampai ke tempat tujuan tuh. Ambulans sendiri berasal dari bahasa Latin ambulare yang artinya bergerak atau berjalan. Terinspirasi dari upaya pertolongan terhadap para korban luka perang dengan memindahkannya menggunakan gerobak yang ditarik oleh kuda. Ambulans yang sudah ada sejak abad ke-15 di Spanyol kini bentuknya bervariasi di berbagai negara. Tidak hanya mobil, namun ada kapal, helikopter, truk, kereta, mobil van, dan lain-lain. Bahkan ambulans di Dubai menggunakan mobil sport yang merupakan ambulans tercepat di dunia dengan kecepatan hingga 289 km per jam yang tak kalah mencengangkan, biaya yang digelontorkan sekitar 4 miliar rupiah.